perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu siapa, Bu? Sahabat plus menantu siapa? Menantu Nabi, ya. Jangan-jangan nggak tahu nih, ya. Nah, apa nasihat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Kun indallahi khairan nas, wa kun indan nasi syarran nas, wa kun indan nasi rajulan minan nas. Ada 3 juga nasihatnya, Bu. Nasihat Sayyidina Ali yang pertama, jadilah engkau orang yang paling baik dalam pandangan Allah. Kita disuruh menjadi orang yang baik, tapi versinya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Mohon maaf, kalau kita pengen terlihat baik, ya, tapi terlihat baik di hadapan manusia, itu namanya apa? Ria, bisa dikatakan ria, ya, bisa dikatakan pamer, ya. Apalagi nih yang belum nikah nih, di hadapan mertuanya, ada mertuanya lewat, waduh, dandanya ganteng banget misalkan, ya kan? Saya nggak mau sholat jamaah, mumpung ada mertua misalkan. Jangan, ya. Kita harus menjadi versi terbaik, tapi di hadapan Allah. Makanya guru saya dulu, Sayyidina Syekh Al-Habib Sadgah bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim, ketika menuntut ilmu, ya, di Aljazair, ketemu dengan seorang aulia Allah, pakaiannya compang-camping, lusuh, bau. Akan tetapi guru saya karena dengan masih sifat kemanusiawiannya, ngomong dalam hati, ini orang jorok banget, bajunya compang-camping, jorok, kotor, bau. Seketika itu juga orang itu bilang, Antasaka bin Mahdi bin sampai Rasulullah disebutkan sanadnya sama orang ini. Ternyata orang inilah guru yang sedang dicari oleh guru saya Habib Sadgah itu. Artinya apa? Orang yang kelihatannya kotor banget, ternyata di sisi Allah tingkat yang sangat tinggi, yaitu aulia Allah. Artinya apa? Kita rawat hati kita, Bu. Jangan sampai hati kita kotori untuk menjelekan orang lain, walaupun misalkan orang lain itu pakaiannya kotor, bentuknya brekele misalkan bahasanya, ya kan? Tatonya sebadan misalkan. Kita tidak ada hak menjudge dia sebagai ahli neraka. Ya. Makanya versi terbaik di sisi Allah adalah, ya, makanya kita harus punya hati yang ikhlas, punya hati yang qalbun salim, yang selamat dari musyrik kepada Allah, selamat dari mencaci kepada orang lain, ya. Kemarin kan waktu itu sering saya sampaikan ayat tentang yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu nanti, di padang mahsyar itu, di hari kiamat itu nanti, di akhirat, yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak akan bermanfaat mal, harta, banun, anak-anak kalian, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang lapang, hati yang selamat. Tuh, makanya ini perkara hati yang hati-hati, ya. Yang diterima di sisi Allah adalah yang orang itu punya hati yang selamat. Nah, itu ayatnya jelas. Bahkan anak dan harta kita tidak akan bisa menjadi jaminan, ya. Yang bisa menjadi jaminan adalah qalbun salim. Tuh, hati yang lapang. Tuh. Makanya nasihat Sayyidina Ali yang pertama adalah apa tadi? Kun indallahi khairan nas, ya. Jadilah engkau orang yang paling baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa kun indan nasi syarrun nas, dan jadilah engkau orang yang paling hina dalam pandangan kamu sendiri. Artinya apa? Kita kalau melihat diri sendiri itu harus sehina-hinanya. Bukan kita menghinakan diri, untuk menghilangkan rasa sombong yang ada pada diri kita. Ya. Jadi jangan kita menilai orang dulu, tapi nilai dulu diri kita, gitu loh.
Jangan kita ngomongin orang dulu, lihat dulu diri kita benar apa belum gitu. Ya. Makanya jadilah jadilah engkau orang yang paling hina di pandangan kamu sendiri, artinya biar kita dihilangkan rasa sombong. Karena akibatnya sombong itu sangat fatal. Ya, la yadkhulul jannah min kibrin. Tidak akan mencium baunya surga siapa saja yang ada di dalam hatinya saja sedikit rasa sombong. Sudah banyak contohnya manusia-manusia yang dengan kesombongannya Allah tenggelamkan, Allah hancurkan. Ya, dari Fir'aun, dari Qarun, semuanya itu menjadi contoh bahwa kesombongan itu tidak akan ada yang selamat, ya, di dunia maupun di akhiratnya. Ya, makanya ketika kita melihat diri kita sendiri, pandanglah diri kita sehina-hinanya. Artinya janganlah jadikan diri kita menjadi diri yang sombong. Yang terakhir, wa kun indan nasi rajulan minan nas. Dan jadilah engkau orang yang sewajarnya dalam pandangan orang lain. Nah, ini maksudnya apa? Kita jangan gila kehormatan. Kita jangan seneng kalau ada orang menghormati kita misalkan, ya. Kita jadilah orang yang sewajarnya saja, ya. Ketika kita bertemu dengan orang yang misalkan ilmunya kurang tinggi, ya kita berteman. Kita ada teman yang ilmunya tinggi, ya berteman. Kita ada orang yang ilmunya sama sekali nggak ada, ya berteman. Jadilah manusia yang sewajarnya di mata manusia yang lain. Artinya jangan ada kesombongan. Saya pernah cerita di sini ya Bu, kalau nggak salah, ada namanya Habib Munzir Al-Musyawah, pendiri Majelis Rasulullah, ya, yang di Jakarta itu. Habib Munzir itu salah satu dakwahnya Bu, ketika beliau mau mengadakan acara maulid besar, ada seorang preman di lingkungan itu yang tidak terima. Lingkungannya dijadikan menjadi tempat maulid. Dengan garangnya si preman ini mendatangi Habib Munzir, wahai Habib, jangan kau jadikan tempat ini untuk berdakwah. Apa yang dilakukan oleh Habib Munzir? Habib Munzir ambil tangan si preman itu, dicium tangannya. Seketika itu juga preman itu menangis dan akhirnya bertobat, sekarang menjadi muhibbinnya Habib Munzir Al-Musyawah. Itulah yang dinamakan tadi, jadilah manusia sewajarnya. Jangan ketika kita diberikan oleh Allah ilmu yang tinggi kita sombong. Jangan kita dijadikan oleh Allah sekarang punya jabatan tinggi di hadapan manusia kita sombong. Jangan. Kita hidup sewajarnya saja di hadapan manusia. Karena sejatinya yang paling tinggi, ya, Rabbukumul a'la wallahu ahad, ya. Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Tidak ada yang bisa melebihi ketinggian derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di siang hari ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ya, sadari sejak dini, ya, kita masih banyak kekurangan di hadapan Allah. Kita masih banyak kesombongan di hadapan Allah. Kita masih kadang-kadang lupa kepada Allah. Padahal Allah setiap hari memberikan nafas kepada kita. Padahal Allah setiap hari memberikan kenikmatan kepada kita. Akan tetapi kadang-kadang pikiran, hati, dan mulut kita lupa untuk berzikir kepada Allah. Lupa untuk memikirkan zat yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayo di penghujung ngaji ini kita beristighfar seperti biasa, ya. Karena majelis ini ya dinamakan Tombo Ati, ya. Saya ulangi lagi, dinamakan Tombo Ati.